Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas dari yang nomor 1. Diketahui segitiga ABC siku-siku B garis G negatif X ditambah 8Y dikurangi 5 sama dengan 0, dan garis H negatif 2X ditambah 3Y sama dengan 2. Tentukan persamaan garis yang memuat sisi segitiga ABC. Dan yang kedua, selidiki apakah segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki. Ya, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah kita ilustrasikan terlebih dahulu. Kita lihat dari yang diketahui, ABC siku-siku di B. Jadi kita membuat segitiga siku-siku di B dengan G negatif X ditambah 8Y dikurangi 5 di garis G, di garis H negatif 2X ditambah 3Y sama dengan 2. Untuk kita yang akan dicari adalah garis K ini. Oke, lalu jawab dari yang pertama A. Menentukan titik potong garis G dan H, yaitu di titik B. Caranya dengan cara mengeliminasi persamaan garis G dan garis H. Didapat negatif X G negatif X ditambah 8Y dikurangi 5 sama dengan 0, dan garis H negatif 2X ditambah 3Y dikurangi 2 sama dengan 0. Agar tereliminasi, di sini saya mengeliminasi X-nya, sehingga di sini kita samakan koefisien dari X, sehingga didapat negatif 2X ditambah 16Y sama dengan dikurangi 10 sama dengan 0, dan negatif 2X ditambah 3Y dikurangi 2 sama dengan 0. Karena tanda dari koefisien X-nya sama, maka tandanya operasinya dikurangi, sehingga didapat 13Y dikurangi 8 sama dengan 0. 13Y sama dengan 8, kedua ruas kita tambahkan dengan 8, lalu Y sama dengan 8/13. Lalu kita substitusikan Y ke persamaan garis G. Jadi didapat negatif X ditambah 8Y dikurangi 5 sama dengan 0. Negatif X ditambah 8 kali substitusi Y 8/13, jadi 8 dikali 8/13 dikurangi 5 sama dengan 0. Didapat negatif X ditambah 64/13 dikurangi 5 sama dengan 0. 64/13 dikurangi 5 sama dengan X. Ini masing-masing ruas ditambahkan dengan X, sehingga didapat X sama dengan negatif 1/13. Jadi titik B yang kita cari adalah koordinatnya negatif 1/13, 8/13. Selanjutnya kita mencari persamaan yang melalui titik B dan tegak lurus garis AB, yaitu garis BC. Kita ketahui garis G negatif X ditambah 8Y dikurangi 5 sama dengan 0. Maka di situ gradien dari garis G adalah MG sama dengan negatif 1/8 sama dengan 1/8. Karena garis BC tegak lurus dengan garis AB, maka gradien garis BC dan gradien garis AB jika dikalikan itu jumlahnya negatif 1. Diketahui garis AB sama dengan 1/8, jadi MBC dikali 1/8 sama dengan negatif 1. Gradien dari garis BC sama dengan negatif 8. Lalu kita mencari persamaan yang dicari tadi, garis K atau garis BC.
ekivalen Y dikurangi YB sama dengan MX dikurangi XB. Kita substitusikan YB tadi, Y dikurangi 8/13, lalu MBC tadi negatif 8 dikali X dikurangi X dari B negatif 1/13. Jadi Y dikurangi 8/13 sama dengan negatif 8X dikurangi 8/13. Lalu agar mempermudah kita tinggalkan pecahannya, maka di kedua ruas dikalikan dengan 13, maka didapat 13Y dikurangi 8 sama dengan negatif 104X dikurangi 8. Ekivalen 13Y ditambah 104X sama dengan 0. Ini ruas yang kanan dipindahkan ke kiri semua. Jadi kita sederhanakan, dibagi 13 semuanya masing-masing suku. Jadi K ekivalen Y ditambah 8X sama dengan 0. Selanjutnya garis AC tegak lurus dengan garis BD dan melewati separang titik pada K. Misal melewati XK sama dengan negatif 1. Kita substitusi XK sama dengan negatif 1 ke persamaan garis K. Jadi didapat garis K adalah Y ditambah 8X sama dengan 0. K Y ekivalen Y ditambah 8 negatif kali negatif 1 sama dengan 0. Jadi K ekivalen Y sama dengan 8. Maka kita dapat titik C yaitu negatif 1,8. Jadi titik C negatif 1,8. Lalu misal persamaan garis AC adalah garis L dan L tegak lurus dengan H dan melalui titik C negatif 1,8 dengan gradien H adalah negatif 2X ditambah 3Y sama dengan 2. Maka gradien H adalah MH sama dengan negatif 2/3 sama dengan 2/3. Karena garis L tegak lurus dengan garis H, maka ML kali MH sama dengan negatif 1. ML dikali MH diketahui 2/3 sama dengan negatif 1. Maka didapat ML sama dengan negatif 3/2. Lalu kita cari persamaan garis AC, misal garis L, itu L ekivalen Y dikurangi YC sama dengan M kali X dikurangi XC. L ekivalen YC tadi diketahui 8 sama dengan negatif 3/2 gradien dari ML kali X dikurangi negatif 1. Negatif 1 adalah aksis dari titik C. Jadi didapat L ekivalen Y dikurangi 8 sama dengan negatif 3/2X dikurangi 3/2. Lalu agar mempermudah kita menghitungnya, kedua ruas kita kalikan 2 untuk menghilangkan pecahan. Jadi 2Y dikurangi 16 sama dengan negatif 3X dikurangi 3. L 2Y ekivalen 2Y ditambah 3X dikurangi 13 sama dengan 0. Jadi kita dapat persamaan garis AC adalah 2Y ditambah 3X dikurangi 13 sama dengan 0. Lalu untuk mengecek apakah dia segitiga siku sama tadi atau bukan,
kita menggunakan rumus tan alfa. Jika tan alfa dari segitiga tersebut sama dengan tan 45, maka dia adalah segitiga sama tadi. Oke, kita cek dengan MG dikurangi MH per 1 ditambah MG kali MH. Diketahui tadi MG dengan 1 per 8 dikurangi 2 per 3 per 1 ditambah 1 per 8 kali 2 per 3, maka didapat negatif 5 per 26. Itu tidak sama dengan tan 45. Jadi kesimpulannya segitiga ABC bukan merupakan segitiga siku sama bagi. Lanjut ke yang nomor 2. Diketahui titik P 054 ini berarti di titik R3, di bidang R3. Lalu bidang W X dikurangi 2Y ditambah 3Z ditambah 2 sama dengan 0, dan bidang W 2X dikurangi Y ditambah 2Z dikurangi 3 sama dengan 0. Soalnya tentukan persamaan bidang yang melalui titik P dan tegak lurus terhadap bidang V dan bidang W. Jadi kita mencari persamaan bidang yang melalui titik P dan tegak lurus terhadap bidang W dan bidang V. Maka pertama, kita misalkan bidang yang melalui titik P. Di sini saya memisalkan bidang tersebut dengan nama bidang R. Jadi, misal bidang R dengan bilangan arah A, B, C melalui titik P. Jadi, R A X dikurangi XP ditambah B kali Y dikurangi YP ditambah C kali Z dikurangi ZP sama dengan 0. Lalu kita masukkan titik P ke persamaan ini, rumus persamaan ini. Jadi R A kali X dikurangi X dari P ditambah B kali Y dikurangi Y dari P dan ditambah C kali Z dikurangi Z dari P sama dengan 0. Lalu akan didapat R ekuivalen AX ditambah BY ditambah CZ dikurangi 5B dikurangi 4C sama dengan 0. Lalu karena bidang R tegak lurus dengan W, maka penjumlahan perkalian bilangan arahnya akan sama dengan 0. Jadi kita masukkan bilangan arah dari R yaitu ABC dan bilangan arah dari W yaitu 1 dikurangi 1, negatif 2, 3. Kita masukkan dan dikalikan. Jadi A kali 1 ditambah B kali negatif 2 ditambah C kali 3 sama dengan 0. Maka akan didapat A dikurangi 2B ditambah 3C sama dengan 0. Lalu menjadikan jadi persamaan 1. Lalu langkah selanjutnya, karena bidang R tegak lurus juga dengan bidang V, maka sama seperti tadi, bilangan arah dari R dan bilangan arah dari V itu kalau dikalikan lalu dijumlahkan akan sama dengan 0. Jadi tulis A kali 2 ditambah B dikali negatif 1 ditambah C kali 2 sama dengan 0. Jadi didapat 2A dikurangi B ditambah 2C sama dengan 0, menjadi persamaan 2. Lalu dari persamaan 1 dan 2 dieliminasi untuk mendapatkan masing-masing akar dari A, B, dan C. Di sini saya mengeliminasi B, jadi A dikurangi 2B ditambah 3C sama dengan 0. Lalu untuk menyamakan jadi B-nya, persamaan 2 saya kalikan dengan 2. Jadi 4A dikurangi 2A ditambah 4C sama dengan 0.
Karena tanda dari B-nya sama, maka operasinya dikurangi. Lalu menjadi 3A dikurangi C sama dengan 0, C sama dengan negatif 3A. Lalu C yang didapat ini kita substitusikan ke persamaan 1. Jadi A dikurangi 2B ditambah 3C sama dengan 0. Kita substitusikan C, yaitu menjadi negatif 3A. Jadi A dikurangi 2B ditambah 3 kali negatif 3A sama dengan 0. Jadi A dikurangi 2B dikurangi 9A sama dengan 0. 2B sama dengan 8A. Ini masing-masing ruas kita tambahkan dengan 8A. Jadi B sama dengan negatif 4A. Oke, karena kita sudah dapat C dan sudah dapat B, kita langsung substitusikan saja ke persamaan bidang R yang tadi. Persamaan bidang R yang tadi adalah ini. Jadi persamaan R dan R menjadi AX ditambah B ditambah CZ dikurangi 5B dikurangi 4C sama dengan 0. Kita substitusikan B dan C nya, jadi AX dikurangi 4AY dikurangi 3AZ ditambah 20A ditambah 12A. Lalu karena semua suku mengandung A, kita bisa mengeliminasinya dengan cara membagi setiap suku itu dengan A. Jadi X dikurangi 4Y dikurangi 3Z ditambah 20 ditambah A sama dengan 0. Jadi persamaan bidang R didapat X dikurangi 4Y dikurangi 3Z ditambah 32 sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu diketahui Y sama dengan X ditambah 9 dan titik P 2, negatif 2. Soalnya tentukan persamaan bentuk tempat kedudukan semua titik-titik yang berjarak sama terhadap garis Y sama dengan X ditambah 9 dan titik P 2, negatif 2. Lalu langkah yang pertama yang kita lakukan adalah ambil sebarang titik. Di sini saya mengambil titik T dengan koordinat X, T, Y, T. Lalu langkah yang kedua, kita menentukan jarak titik P ke titik T itu sama dengan jarak garis Y sama dengan X ditambah 9 ke titik T. Jadi di sini kita menggunakan rumus tempat kedudukan antara jarak kedudukan antara titik ke titik dan jarak titik ke garis. Jarak titik P ke titik T rumusnya akar XT dikurangi XP dikuadratkan ditambah YT dikurangi YP dikuadratkan. Lalu jarak garis ke titik, dimana garis Y sama dengan X ditambah 9 dan titik T itu rumusnya AXT ditambah BYT ditambah C per plus minus akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, kita selesaikan. Jadi kita substitusi XP di sini. Karena diketahui XP 2, negatif 2, jadi akar XT dikurangi 2 dikuadratkan ditambah YT ditambah 2 dikuadratkan. Begitu juga dengan yang sebelah sini, kita tulis yang diketahui Y sama dengan X ditambah 9. Jadi A kita substitusikan, A dari garis Y sama dengan X ditambah 9 adalah konstanta dari maksud saya koefisien dari X. Jadi kita tulis 1 XT ditambah
dari Y tadi ini diluaskan jadi negatif 1. Negatif 1 YT dikurangi 9. Ini 9, C mencari garisnya, per A kuadrat ditambah B kuadrat 1 kuadrat ditambah negatif 1 dikuadratkan. Lalu agar mempermudah pekerjaan kita perlu menghilangkan akar ini. Supaya hilang, kita mengkuadratkan kedua ruas. Jadi setelah dikuadratkan menjadi XT dikurangi 2 dikuadratkan ditambah YT ditambah 2 dikuadratkan. Lalu ruas kanan menjadi XT dikurangi YT dikurangi 9 per plus minus akar 2 dikuadratkan. Karena di sini dikuadratkan pecahan, jadi kita bisa menuliskan dengan seperti ini, A kuadrat per B kuadrat. Jadi kita kuadratkan yang atas dan yang bawah. Kalau yang bawah jadi 2, jadi langsung saja kita kedua ruas kalikan 2 agar pecahannya hilang. Jadi 2 kali XT dikurangi 2 dikuadratkan ditambah YT ditambah 2 dikuadratkan sama dengan XT dikurangi YT dikurangi 9 dikuadratkan. Lalu kita jabarkan semuanya menjadi yang XT dikurangi 2 dikuadratkan menjadi XT kuadrat dikurangi 4 XT ditambah 4. Lalu YT ditambah 2 dikuadratkan menjadi YT kuadrat ditambah 4 YT ditambah 4. Karena tadi di dalam kurung, maka semua suku yang di dalam kurung ini dikali 2. Lalu ini juga sama, kita jabarkan. Jadi XT kuadrat dikurangi 2 XT YT ditambah YT kuadrat ditambah 81. Lalu kita kalikan semua dengan 2. Jadi 2 XT kuadrat ditambah 2 YT kuadrat dikurangi 8 XT ditambah YT 8 YT ditambah 16. Lalu yang luas kanan tetap sama, masih tetap sama. 2 XT kuadrat dikurangi 2 XT YT ditambah XT kuadrat ditambah 81. Lalu semua suku yang ada di ruas kanan kita pindah ruaskan ke ruas kiri agar menjadi ruas kanan menjadi 0. Jadi hasilnya XT kuadrat ditambah YT kuadrat dikurangi 81 YT dikurangi 8 XT ditambah 8 YT ditambah 2 XT YT dikurangi 65 sama dengan 0. Jadi kita dapat samaan XT kuadrat ditambah YT kuadrat dikurangi 8 XT ditambah 8 YT dikurangi 2 XT YT dikurangi 65 sama dengan 0. Lalu langkah yang ketiga, ini kan masih bentuk XT. Agar XT nya jadi hilang, kita menjalankan titik XT tersebut sehingga didapat X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 8X ditambah 8Y ditambah 2XY dikurangi 65 sama dengan 0. Lalu agar kita tahu tempat kedudukan titik yang bersama tersebut berbentuk apa, kita menggunakan rumus DK sama dengan A kali B dikurangi C kuadrat. Di sini A nya sama dengan 1 dan B sama dengan 1 dan C nya sama dengan 1. Maka langsung disubstitusi 1 kali 1 dikurangi 1 kuadrat, yaitu 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi
karena DK nya sama dengan 0, maka diketahui tempat kedudukan titik yang berjarak sama tersebut berbentuk parabola. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Diketahui persamaan K1 X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 3X dikurangi 3Y sama dengan 0, dan persamaan kedua X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 12 sama dengan 0. Lalu pertanyaannya, tentukan koordinat titik P pada sumbu Y yang berkuasa terhadap K1 dan K2. Dan pertanyaan yang kedua, persamaan garis singgung K2 melalui titik P 0,4. Jawab. Yang pertama, garis kuasa kita menjadi lewat garis kuasa. Rumusnya yaitu K1 dikurangi K2 sama dengan 0. Jadi persamaan K1 dikurangi dengan persamaan K2. Jadi didapat X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 3X dikurangi 3Y dikurangi persamaan K2 X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 12 sama dengan 0. Maka didapat 3X dikurangi 3Y ditambah 12 sama dengan 0. Lalu masing-masing susuku dibagi 3 menjadi X dikurangi Y ditambah 4 sama dengan 0. Lalu karena P pada sumbu Y, maka X sama dengan 0. Kita substitusi X sama dengan 0 ke persamaan yang ini, X dikurangi Y ditambah 4 sama dengan 0. Maka didapat 0 dikurangi Y ditambah 4 sama dengan 0. Y sama dengan 4. Maka titik P koordinatnya adalah 0,4. Selanjutnya kita menjawab soal bagian B. Untuk menjawab soal bagian B, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengecek apakah titik P yang 0,4 tersebut itu ada di dalam lingkaran K2 atau tidak. Jadi caranya dengan mensubstitusikan P terhadap persamaan lingkaran K2. Jadi didapat X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 12 sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi 12 sama dengan 4. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 12 sama dengan 0. Maka diperoleh R sama dengan akar 12. Karena 4 lebih dari 12 akar 12, maka P di luar lingkaran. Selanjutnya kita cari persamaan garis singgung lingkaran yang lingkaran K2 X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 12 melalui titik 0,4. Jadi rumusnya adalah Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat ditambah 1. Lalu kita substitusikan yang kita ketahui tadi, Y sama dengan 4. Jadi 4 sama dengan M kali 0. Yang kita ketahui ini M kali 0 plus minus akar 12 dikali akar M kuadrat ditambah 1. Jadi 4 sama dengan plus minus akar 12 dikali akar M kuadrat plus 1. Agar mempermudah kita dalam mengoperasikannya, maka kedua ruas kita kalikan dengan dirinya sendiri, dikuadratkan. Untuk yang ruas kiri menjadi 16, dan yang ruas kanan menjadi plus minus 12 kali M kuadrat ditambah 1. Jadi 16 sama dengan plus minus 12 M kuadrat ditambah 12
Lalu masing-masing ruas kita kurangi 12, jadi 4 sama dengan plus minus 12 M kuadrat. Lalu M kuadrat sama dengan plus minus 4 per 12. Kita sederhanakan menjadi M kuadrat plus minus 1 per 3. Untuk mendapatkan M, maka ruas kanan harus diakarkan. Jadi M sama dengan plus minus akar 1 per 3. Kita rasionalkan, M sama dengan plus minus akar 3 per 3. Maka persamaan garis singgung lingkarannya Y sama dengan MX ditambah R akar M kuadrat ditambah 1 sama dengan plus minus 1 per 3 akar 3X ditambah akar 12 dikali akar 3 per 3 dikuadratkan ditambah 1. Jadi didapat persamaan garis singgung lingkarannya adalah plus minus akar 3 per 3 ditambah 4. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.